Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kitab Awamil. Kitab Awamil di kalangan pesantren sudah tidak asing lagi, yakni kitab yang membahas tentang ilmu nahwu tingkat pemula atau tingkat dasar. Bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari kitab ini, anggap saja pelajaran kali ini sebagai pengingat kita ketika kita lupa. Agar kita lebih mudah memahami kitab ini, maka saya akan menerjemahkan kitab Awamil ini dengan dua bahasa. Pertama, bahasa Jawa, yang kedua, bahasa Indonesia. Kenapa saya menggunakan terjemahan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia? Pertama, saya mengambil keberkahan dari pengarang kitab Awamil, yakni Al-Muallif Syekh Nawawi bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abu Bakar Cirenang, Serang, Banten. Nah, beliau ketika mengarang kitab ini menerjemahkan dengan bahasa Jawa. Oleh karenanya, agar keberkahan kitab ini tidak lepas, maka saya akan menerjemahkan kitab Awamil ini dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang bukan berbahasa Jawa, maka saya akan menerjemahkan dengan bahasa Indonesia sehingga kita bisa mudah memahaminya. Terutama bagi adik-adik yang mungkin sedang belajar Awamil dengan menggunakan bahasa Jawa, boleh channel ini menjadi rujukan kedua setelah rujukan pertama dari guru masing-masing yang mungkin belajar langsung di pesantrennya. Untuk mempermudah pembahasan ini, maka saya akan tampilkan gambar di sebelah saya agar kita sama-sama bisa lebih fokus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kelawan nyebut asmani Allah kang ulas asih ing dalam dunia tur kang ulas asih ing dalam akhirat. Bahasa Indonesianya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia juga maha pengasih di akhirat. Baik, sekarang silahkan lihat di gambar yang berada di sebelah saya. Ini adalah isi daripada kitab Awamil Mandaya. Di sana tertera lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di atasnya ada tulisan Arab yang bertuliskan miring, itu adalah penjelasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan mengajak pemirsa untuk memahami apa maksud tulisan Arab yang bertuliskan miring di atas tersebut. Mari kita pahami bersama. Asluhu bi ismin fakhudifatil hamjatu likasrotil isti'mali wa tuwilatil ba'u iwadon anha fasara bismin. Asluhu utawi asale bismi atau bismin iku lapad bi ismi atau bi iku lapad bi ismin. Fakhudifatil hamjatu maka den buang apa hamjahe likasrotil isti'mali karena akeh kanggone. Watu wilatil ba'u landen dawa akan apa huruf ba iwadon hale urup-urupan anha saking hamjah kang den buang fasoro maka dadi ia lapad bi ismin atau bi ismi bismin iku lapad bismin atau iku lapad bismi. Bahasa Indonesianya, asluhu asal kata bismi pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bi ismin adalah lafaz bi ismin. Fakhudifatil hamjatu maka dibuang hamjah pada lafaz bi ismi likasrotil isti'mali karena banyaknya penggunaan. Watuwilatil ba'u dan dipanjangkan huruf ba-nya iwadan sebagai tukeran anha
dari hamzah yang dibuang. Fasoro, maka jadi kalimat biismin, yaitu bismin. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat di whiteboard. Asal kata bismi adalah biismi. Maksudnya adalah bismi di sini, bismi pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini. Jadi asal kata bismi pada kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah biismi. Yang mana? Yang ini. Nah, kenapa? Bagaimana caranya biismi menjadi bismi? Nah, di sini di dalam penjelasan kitab Awamil Mandaya dikatakan fahudibatil hamzatu li kasratil istimali. Maka dibuang hamzahnya karena banyak penggunaan. Hamzah yang dibuang yang dimaksud adalah, kita lihat, saya perbesar tulisannya. Hamzah yang ada setelah huruf ba ini dibuang. Fahudifatil hamzati dikasratil istimali. Kemana dibuangnya? Dibuangnya tidak jauh kemana, tapi ke belakang huruf ba. Tentunya merapat ke huruf ba, ke sini. Sehingga kita akan jadikan seperti ini. Set, awalnya huruf ba ini kecil. Kemudian karena hamzah ini dibuang ke belakang, maka huruf ba ini menjadi panjang. Nah, kemudian ba di sini karena hamzah tidak ada, ba ini dirapatkan kepada huruf sin sehingga menjadi seperti ini. Inilah proses pembuatan biismi menjadi bismi. Kemudian yang kedua, bisa lihat di gambar di sebelah saya, ya. Kita lanjutkan. Qauluhu bismin jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin ittifaqan qadarahul basriyuna ibtida'i wal kufiyuna abtadi'u. Qauluhu utawi pangandikane ki musonib lapad bismin jarun iku jer wa majrurun lan majrur muta'alliqun kang ta'luq bimahdufin kalawan kang den buang ittifaqan hale dadi mufakat ulama qadarahul basriyuna kang wis ngira-ngira hu ing mahduf sapa ulama Basrah kabeh ibtidai ing lapad ibtidai wal kufiyuna lan ulama Kufah kabeh abtadi'u ing lapad abtadi'u. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalimat bismi adalah susunan daripada huruf jer dan yang dijerkan. Dan ini
takluk atau bergantung kepada yang dibuang. Yang dibuang apa? Kalau kesepakatan ulama Basrah, yang dibuang adalah kalimat ibtidai. Kemudian kesepakatan ulama Kufah, yang dibuang adalah kalimat abtadi'u. Nah, maksudnya seperti apa? Mari kita lihat di whiteboard. Qaulu bismin jarun wa majrurun. Nah, maksud daripada jarun wa majrurun, jar dan majrur adalah ba ini termasuk huruf jar, kemudian ismi atau sin dan mim ini adalah majrur. Itu yang dimaksud dengan bismi jarun wa majrurun. Bismi adalah susunan kalimat yang terbentuk dari huruf jar dan majrur dan yang dijarkan. Yang dimaksud dengan muta'alliqun bimahdufin, yang ta'alluq dengan yang dibuang adalah setiap susunan kalimat jar dan majrur sudah pasti dia membutuhkan kalimat sebelumnya. Sekali lagi saya katakan, setiap huruf jar dan majrur akan membutuhkan kalimat sebelumnya. Nah, kalimat yang sebelumnya di sini disebut dengan mahdhuf, dibuang. Jadi dia tidak terlihat. Maka ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kalimat sebelum bismi. Nah, tapi sebenarnya secara tersirat ada. Nah, maka disinilah fungsi atau kegunaan ilmu nahwu membahas lebih dalam tentang kalimat-kalimat yang tersembunyi. Ya, maka di sini dikatakan muta'alliqun bimahdufin, yang takluk atau yang bergantung kepada yang dibuang atau kalimat yang dibuang. Nah, kalimat yang dibuang ini apa? Kalimat yang dibuang ini ada dua pendapat. Pertama, pendapat pertama dari ulama Basrah mengatakan bahwa, saya tulis di whiteboard, saya hapus terlebih dahulu. Saya tulis ulang lebih kecil ya, supaya pelajarannya tetap ada di sini. Ya, ini tulisan yang tadi saya hapus, saya taruh lagi di sini. Kemudian kita memahami muta'alliqun bimahdufin, yang takluk dengan yang dibuang. Nah, apa yang dibuang? Kalimat apa yang dibuang? Jadi saya bacakan kembali, muta'alliqun bimahdufin, yang ta'alluq dengan yang dibuang menurut ulama Basrah adalah kalimat yang dibuangnya adalah ibtidai. Kemudian kalimat yang dibuang menurut ulama Kufah adalah abtadi'u. Sehingga jika kita terapkan pada kalimat bismillah, lafaz tersirat dalam bismillahirrahmanirrahim ini adalah ada kalimat sebelumnya sebenarnya secara tersirat, tapi tidak dilafadzkan secara tersirat. Kata ulama Basrah ibtidai, maka di sini kita tulis ibtidai. Nah, seperti ini. Ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Jika kita terapkan pendapat ulama Kufah, maka kita ganti yang tadinya ibtidai jadi abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus apa makna dari ibtidai dan abtadi'u? Kalau abtadi'u maka artinya saya memulai dengan menyebut nama Allah. Maka boleh ketika kita menerjemahkan lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan terjemahan
saya memulai dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia lagi maha penyayang di akhirat. Nah, itu pengertian yang lebih luas lagi, dan ini makna atau terjemahan yang paling sempurna. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali melihat gambar di sebelah saya. Wallahi majrurun li'annahu mudhafun ilaihi. Lan utawi lapad Allahi iku kang denjeraken li'annahu karena setuhune lapad Allahi mudhafun ilaihi iku mudhafun ilaih. Bahasa Indonesianya wallahi, dan lafad Allah pada lafad bismillahirrahmanirrahim yang ini ya. Majrurun adalah susunan yang dijerkan atau kalimat yang dijerkan. Li'annahu, kenapa? Li'annahu karena lafad Allah adalah susunan kalimat mudhafun ilaih. Nah, sampai di situ dulu. Saya akan berikan pemahaman yang lain yang kita mungkin lebih mudah untuk memahami. Baik, saya hapus dulu coretan saya. Nanti jika masih bingung dengan penjelasan saya, kita akan membahas lebih jauh nanti pada episode berikutnya. Karena ini kita hanya seputar membahas tentang kalimat bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini dikatakan bahwa wallahi dan kata atau dan kalimat Allahi majrurun itu dijerkan li'annahu mudhafun ilaihi karena lafaz Allah ini adalah susunan mudhafun ilaih. Nah, maka saya katakan setiap mudhafun ilaih dalam kaidah ilmu nahwu harus dijerkan. Sekali lagi, setiap mudhafun ilaih, setiap kalimat yang kedudukannya sebagai mudhafun ilaih, maka dia harus dijerkan. Kalau bertanya siapa yang mengejarkan? Yang mengejarkan adalah mudhaf. Siapa yang mengejarkan? Yang mengejarkan adalah mudhaf. Nah, maka biar paham sedikit, saya akan tulis di whiteboard. Dalam susunan kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu ada yang disebut dengan mudhaf plus mudhafun ilaih. Nah, susunan mudhaf dan mudhafun ilaih ini adalah susunan yang apabila terjadi mudhaf dan mudhafun ilaih, maka mudhafun ilaih ini harus dijerkan. Harus dijerkan. Apa itu dijerkan? Dikasrohkan. Apanya? Huruf atau harkat huruf akhirnya. Nah, di sini dalam hal ini adalah lafaz Allahi. Allahi di sini huruf haknya dikasrohkan. Ini yang dimaksud dengan mudhafun ilaih. Nah, jika kita lihat di sini mana yang disebut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih, kita hapus lagi.
perhatikan. Di dalam kitab Awamil dikatakan bahwa wallahi majrurun li'annahu mudhafun ilaihi, dan lafad Allah atau kalimat Allahi itu dijerkan karena lafad Allahi li'annahu mudhafun ilaihi adalah susunan kalimat mudhafun ilaih. Nah, yang dimaksud dengan mudhafun ilaih adalah kalimat isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Sekali lagi, yang disebut dengan mudhafun ilaih adalah kalimat isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Nah, di sini lagi-lagi saya tidak bisa menjabarkan secara luas. Kenapa? Karena kita berbicara bukan pada babnya. Nanti maka pada video yang akan datang kita akan lebih membahas lebih luas lagi tentang mudhafun ilaih atau susunan kalimat mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi yang jelas sebagaimana penjelasan bahwa wallahi majrurun li'annahu mudhafun ilaih, lafad Allahi pada kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah susunan mudhafun ilaih, dan setiap mudhafun ilaih harus dijerkan atau harus dikasrahkan. Ya, hanya sebatas itu penyampaian saya, nanti kita akan lanjut pada session berikutnya. Kemudian bisa lihat kembali dalam gambar di sebelah saya. Warrahmani lan utawi lapad ar-rahmani na'tun iku jadi sifat lillahi kadue lapad Allah. Warrahmani dan kata ar-rahmani na'tun menjadi sifat lillahi bagi lafaz Allah, itu bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita membahas tentang kalimat ar-rahmani pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita membahas kalimat ar-rahmani pada kalimat atau pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, ar-rahmani ini menjadi sifat dalam kaidah ilmu nahwu. Saya ambil rujukannya dari kitab Ajurumiyah. Nah, kitab Ajurumiyah juga bagian dari kitab ilmu nahwu. Nah, tetapi penjabarannya, penjelasannya lebih banyak lagi dari kitab Awamil ini. Nah, oleh karenanya saya menjelaskan ini perlu rujukan kitab yang lain supaya pemirsa di rumah bisa lebih paham. Baik. Ar-Rahmani menjadi sifat kepada lafaz Allah di sini. Maksudnya bagaimana? Di dalam kaidah ilmu nahwu dalam kitab Ajurumiyah dikatakan, apa itu na'at? Na'at adalah an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Artinya sifat adalah yang mengikuti kepada yang disifati, baik dalam keadaan rafa'nya atau nasabnya atau jernya atau ma'rifatnya atau nakirahnya. Nah, ini pun akan saya bahas pada kesempatan yang akan datang, pada video yang akan datang. Ya, karena kenapa? Karena ini juga akan lebih luas penjabarannya. Baik, kita kembali ke sini. Ya, sifat adalah yang mengikuti kepada yang disifati. Nah, ar-Rahmani, kata ar-Rahmani ini adalah kalimat sifat. Sifat apa? Sifat Allah. Ini bahasa Indonesianya yang maha pengasih. Nah, ini adalah sifat. Nah, sifat ini harus mengikuti yang disifati. Siapa yang disifati? Lafaz Allah. Allah yang disifati dengan sifat ar-Rahman. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah huruf nun pada akhir kalimat ar-Rahmani. Nah, ini. Huruf nun ini berharkat kasroh. Nah, pertanyaannya kenapa dia berharkat kasroh, tidak berharkat doma atau fathah? Nah, karena ar-Rahmani ini
menjadi sifat lafaz Allah, maka Ar-Rahmani harus mengikuti yang disifati atau mengikuti kalimat yang sebelumnya. Nah, kalimat yang sebelumnya atau kalimat yang disifati ini harkatnya di akhirnya adalah kasroh, ya, jer kalau bahasa ininya jer, kalau bahasa Indonesianya kasroh. Nah, kasroh ini maka yang menjadi sifat atau naat ini juga harus kasroh, Ar-Rahmani. Tuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, kenapa Ar-Rahmani dibaca Ar-Rahmani tidak Ar-Rahmanu atau tidak Ar-Rahmana? Karena dia menjadi sifat dari lafaz Allah. Allahi ujungnya, huruf ujungnya dibaca kasroh, maka Ar-Rahmani pun harus dibaca kasroh. Itu yang dimaksud dengan sifat. Baik, kita lanjut pada penjelasan berikutnya. Bisa lihat kembali gambar di sebelah saya. War-Rahimi lan utawi lafad ar-Rahimi na'tun iku jadi sifat ba'da natin ing dalam suwise sifat. Bahasa Indonesianya war-Rahimi, dan kata ar-Rahimi na'tun menjadi sifat ba'da natin setelah sifat. Artinya sekarang kita bahas lafaz ar-Rahimi. Nah, ar-Rahimi ini kemudian dijelaskan bahwa menjadi sifat setelah sifat. Maksudnya apa? Ar-Rahimi menjadi sifat sebagaimana Ar-Rahmani menjadi sifat. Artinya Ar-Rahimi menjadi sifat kedua. Ini sifat kedua, ini sifat pertama. Tuh. Baik itu sifat pertama atau sifat kedua, setiap sifat harus mengikuti yang disifati. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Itu definisi dari sifat itu sendiri. Sehingga Ar-Rahimi menjadi sifat yang kedua, maka Ar-Rahimi pun kenapa dibaca Ar-Rahimi enggak Ar-Rahimu, enggak Ar-Rahima? Karena Ar-Rahimi ini menjadi sifat kedua, maka harkat daripada huruf mim ini harus kasroh sebagaimana lafaz Allahi huruf haknya menjadi kasroh. Jadi ini mengikut kepada lafaz Allah. Ya, itulah pembahasan tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang tercantum di dalam kitab Awamil Mandaya. Selanjutnya lihat kembali di gambar. Hadza huwal masyhuru utawi ikilah iku kaul huwa ya hada al masyhuru iku kang den masyhuraken. Artinya dalam bahasa Indonesia hadza huwal masyhuru, inilah pendapat yang dimasyhurkan atau inilah pendapat yang masyhur. Nah, artinya pembahasan tentang asluhu bi ismin fahudifatil hamzatu li kasratil istimali wa tuwilatil ba'u iwadan anha fasara bismin. Qauluhu bismin jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin ittifaqan qadarahul basriyuna ibtidai wal kufiyuna abtadi'u wallahi majrurun li'annahu mudafun ilaihi warrahmanu na'tun lillahi warrahimi na'tun ba'da natin. Hadza huwal masyhuru. Maksudnya adalah semua yang dibahas dari asluhu bi ismin sampai dengan warrahimi na'tun ba'da natin, ini adalah pendapat yang sudah terkenal di kalangan ulama nahwu. Sehingga penjelasan ini maka tidak akan terdapat perbedaan di antara ulama-ulama nahwu, baik itu ulama yang mengikut kepada ulama Basrah ataupun ulama yang mengikut kepada pendapat ulama Kufah. Itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Demikian, terima kasih. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.